Halo, hai semuanya, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Disclaimer ya, pembacaan ini bersifat general reading dan fun reading yang mana bisa saja energi ini resonate, bisa juga tidak resonate dengan energinya teman-teman ya. Ini juga bisa energi vice versa yaitu energi bolak-balik antara kamu atau seseorang yang saat ini sedang kamu fokuskan. Mohon dukungannya dengan subscribe channel ini. Yuk kita lanjut untuk pembacaannya. Temanya dalam waktu dekat ini seseorang ini akan menghubungi kamu. Six of Swords, seseorang yang sudah mungkin pergi dari kamu ya, tapi nggak pergi selamanya gitu loh. Mungkin dia nyelesain urusan, ada konflik pribadi, nih dia mau datang lagi ke kamu. Orang ini ya LDR, dia di luar kota, di luar pulau atau luar negara ya. Dalam waktu dekat ini akan menghubungi kamu. Oke, Ten of Cups, seseorang ini terkenang terus ya. Masa bersama dengan kamu dulu, kalian pernah bahagia, pernah romantis. Nah, hal-hal yang indah ini yang pernah terjadi sering kebayang sama dia, sering keinget gitu. Dan ini yang menguatkan dia untuk kembali menghubungi kamu. Ya, udah pergi nih gara-gara konflik tadinya. Konflik rumah tangga atau konflik yang dibawa dari kehidupan kalian masing-masing. Nah, ya. Jadi kalian berdua ini mungkin punya permasalahan yaitu sama-sama sudah menikah nih ya di sini. Sama-sama apa atau kalian berdua ini sudah menikah tapi terjadi perpisahan. Nah, ya, mungkin jarak 6 tahun ataupun 6 bulan ya. Dia ini nggak bisa lepas keinget kamu terus. Ternyata salah besar ya selama dia pergi dari kamu. Dia tidak menemukan apa yang dia cari gitu ya. Mungkin seseorang yang bersama dengan dia dikira dia mungkin baik sesuai dengan ekspektasinya. Ternyata no, nggak sama sekali. Nah, di sini dia berusaha untuk ngedeketin kamu lagi ya. Kelihatannya sekarang kamu udah mulai di pandangannya ya, kamu bahagia, kamu sehat dan berlimpah. Entah dia melihatnya mungkin dari caramu berbicara sama dia ya, entah dalam eh, kamu bermedia sosial, dia bisa menilai isi dari uploadanmu atau mungkin juga ya kalian ini udah pernah ketemu tanpa sengaja dipertemukan atau memang sedang dalam keadaan suatu pesta gitu ya, bertemu dengan dia. Nah, dia tuh memperhatikan kamu terus. Di sini dia punya keinginan untuk kembali komunikasi atau mau silaturahmi, tapi nggak tahu ya. Ternyata di dalam perasaannya masih ada keinginan kuat untuk menjalin hubungan lagi dengan kamu. Kita lihat teman-teman. Tuh, Four of Wands ya. Udah pernah nikah sama kamu nih? Atau memang rencananya mau menikah dengan kamu? Seseorang yang pergi dari ini ya, sudah mungkin lama gitu nggak ketemu, nggak berkabar. Dia mungkin sekolah ke luar negeri atau kerja ke luar negeri ya teman-teman ya. Atau mungkin juga bisa kerja dalam negeri tapi jaraknya jauh yang harus memisahkan kalian. Saat itu kalian udah nggak komunikasi lagi. Dia kembali lagi cari kamu ya. Dia mungkin bicara juga dengan orang tuanya tentang diri kamu. Nah, niatnya ini untuk melamar kamu ya. Niatnya ini untuk membawamu menjadi pasangannya. Atau seseorang ini mengingat kamu ya, membuat diri dia ini banyak mendapatkan keberhasilan dalam kehidupannya. Ya, kamu sebagai satu-satunya motivatornya dia ya, yang membuat dia berhasil dalam segala urusan. Dia mau ngejar kamu kenapa? Karena kamu di sini udah mapan. Kamu juga sudah memahami siapa dia. Ini yang membuat dia tuh kalau sama kamu tuh stabil dan setara gitu ya.
energinya enak sama kamu. Dia mungkin ada permasalahan dulu ya yang membuat dia harus ninggalin kamu. Tapi kali ini dengan keyakinan dan kenangan itu, dia kembali lagi ingin menjalin hubungan atau menjalin komunikasi sama kamu. Oke, langsung dapat 3 ya. Teman-teman nggak kelihatan ya. Maafin aku ya. Sebentar ya. Nah, ada Knight of Wands, Six of Wands, dan Ace of Wands ya. Dia mau berjuang nih. Ini udah nyusun rencana nih dari jauh-jauh hari. Dia bakal nemuin kamu. Tapi gimana nih Mas Mada, aku kan perempuan. Oke, tenang, santai. Dia yang laki-laki di sana pasti akan nyari kamu ya. Betul. Tidak perlu melakukan sesuatu, tapi komunikasi atau caramu berkomunikasi dengan dia tetap baik, hormat, menghargai, seperti itu. Meskipun mungkin ada pernah berkonflik atau salah paham, ya tetap junjung tinggi tentang sopan santun. Tapi dia udah kurang ajar, udah menghancurkan rumah tangga, ya itu terserah Anda. Anda mau melakukan apa ya? Tergantung kondisi di mana kalian berpisah seperti apa. Tapi yang kali ini yang aku bacakan bahwa seseorang ini sudah kayak bikin rancangan planning gitu ya. Dia akan datang ke kamu, terus dia juga mau kenceng banget niatnya ini, ya udah persiapan, kenceng banget. Nggak akan ngelepasin kamu gitu loh. Kalau misalkan di sini kamu kayak ngejauh gitu sama dia, misal ya ada keinginan seperti itu, dia mau ngejar kamu loh dengan rayuan gombalnya, dan otomatis kamu kayak tertarik sih sama orang ini, kan orang ini bener-bener menarik. Secara visualnya tuh orang enak banget dipandang. Terus kalau ngobrol juga kamu juga candu ya, ketagihan, pengen denger terus. Nanti kita lihat energimu ya. Tapi yang aku lihat di sini seseorang ini tuh adalah orang yang banyak dicari orang gitu, banyak jadi impian orang-orang gitu ya. Ya mungkin dari fisiknya ya, dari bagaimana cara dia komunikasi sama orang banyak, terus dia punya karakter, dia punya pekerjaan yang ya mungkin banyak orang yang suka itu dilihat dari latar belakang keluarganya yang bahagia ya. Dia punya kehidupan ibu bapak yang bahagia, saudara yang rukun gitu ya. Dia punya pekerjaan yang bagus, dia punya gaji yang bagus, dia punya fisik yang oke gitu ya, dan juga punya etika yang bagus. Itu yang bikin kamu nanti walaupun udah berpisah tapi kayaknya inget semua apa yang dia miliki itu, kamu nggak akan rela buat nolak ya. Pasti kamu juga akan tertarik sama orang ini. Dan As of Wands nih yang ini dulu ya, Six of Wands ya teman-teman. Dia kembali ke kamu kenapa? Karena kamulah satu-satunya orang yang udah bikin dia takluk gitu ya. Ya dia sebenarnya sayang banget, masih tersimpan perasaan cintanya, masih ada, rindunya masih besar, dan dia ninggalin kamu itu memang mungkin ada suatu hal yang dia ya mungkin kalian tuh cinta monyet dulu atau usianya memang masih belum terbilang pas untuk diteruskan ke jenjang pernikahan, atau dia nggak punya kekuasaan atau nggak punya kekuatan untuk, menjamin, berjanji untuk menikah dengan kamu. Tapi kali ini dia datang dengan keberhasilannya dia, ya. Dia datang dengan rasa rindunya dia, dengan kenangan yang pernah terjadi, terjalin, hubungan dulu membuat dia tuh nggak ngelupain semua hal tentang kalian. Di sini dia mau kembali lagi, mau berkomunikasi, mau mendatangi kamu dengan hati yang senang, yang riang ya. Dan nomor satu sih dia memang membutuhkan kamu. Kalau aku lihat seperti itu dari tatapan matanya, kayak pingin datang ke kamu menceritakan banyak hal tentang apa yang sedang dia alami tanpa dirimu, apa yang dia lewati tanpa dirimu. Dia seneng banget ya, saat ini juga perasaannya kayak berbunga-bunga, merasa menang karena mungkin, ya entah ya nanti kalau udah tersambung komunikasi dia tuh kayak happy ya, entar terbawa-bawa terus ya energi kamu ini, membuat hari-harinya dia tuh berbunga-bunga, hari-harinya dia tuh baik gitu ya. Semua masalah tuh kayak
kayak selesai gitu, cepet gitu, bikin tenaganya jadi power, jadi tinggi ya, jadi berkekuatan 7 kali lipat. Rasa senang itu kan menimbulkan kekuatan yang luar biasa ya teman-teman ya. Punya masalah aja kayak gampang semua dilewatin, nggak punya duit gampang bisa didapetin. Tapi nggak terlalu ruwet gitu kalau masalah hati beres, masalah hati terselamatkan, kayaknya masalah-masalah yang lain tuh kecil gitu ya. Ya nggak sih guys? Tapi kalau mungkin udah nggak punya uang, sakit hati, ya kalau misalkan uangnya banyak walaupun sakit hati tetep aja juga riweuh gitu ya, tetep aja pusing gitu ya. Walaupun kita bisa sombong, walaupun kita bisa, merdeka gitu ya, ada uang bisa kemana mana tetep aja hatinya kosong, jadi malah pendendam. Biasanya kalau yang punya kekuatan itu akhirnya menginjak kepada orang yang merendahkan, menyepelekan gitu ya. Iya, misalkan seperti itu yang tertangkap secara energi dan dia di sini sangat tergesa-gesa ya, hatinya tuh kayak pingin buru-buru gitu loh ketemu sama kamu, pingin cepet nyeritain apa sih dan pengen lihat kamu udah nggak, apa ya, udah nggak bisa menunggu waktu, nggak menunggu hari gitu ya. Kalau emang di sini nggak ada hambatan, nggak ada persoalan yang menghalangi, ya mungkin ini dalam waktu dekat ini teman-teman sudah bisa ada pertemuan ya. Kalau udah nggak ada kesibukan atau apapun itu, ini dalam keadaan normal hidupnya, nggak punya embel-embel negatif, embel-embel buruk. Ya insya Allah sih pasti dalam waktu dekat ini kalian akan segera dihubungi orang yang sudah lama kalian juga masih sayang. Kalian juga masih inget cinta banget sama dia tapi mungkin cinta monyet atau mungkin sudah berakhir karena orang tua, karena mungkin juga ada perbedaan, kasta ya, tiba-tiba jadi jauh berubah, orang tua udah nggak ada misalkan ya, terus masih ada kemungkinan untuk kembali, masih ada jalan, ya ini, orang ini tuh mau menjalin hubungan lagi dengan kamu. Ini mohon maaf banget ya teman-teman ya, semoga masih bisa tercerna ya suaranya kayak gini, tapi masih kepingin bikin video gimana ya, nggak enak, pingin pingin bikin terus aku nih, aneh aku juga, nggak bisa istirahat dulu. Ini as of once ya, dalam waktu dekat ini, rencana itu akan dia jalanin, dia mau ngajak kamu dalam sebuah hubungan, atau mungkin ini adalah temanmu ya, kalian sejenis. Ya, mau ngadain bisnis, mau, ngebangun usaha ya. Ini berita baiknya selain hal tersebut ya, dia pengen ngajak kamu membangun sebuah usaha, produk baru gitu ya. Yang mana mungkin kamu memiliki kekuatan di sini, memiliki kecerdasan, etos kerja yang tinggi yang bikin dia itu tertarik dan ingin, ngedatengin kamu untuk ngajak, jadi partnernya dia ya. Yang nanti akan di-spesialin gitu loh, yang bakalan dihargai, dihormati oleh dia. Seseorang yang saat datang nanti memberikan, apa ya, kayak kayak kamu pokoknya pas datang dia seneng aja bawaannya, ya. Hatinya itu langsung kayak, ada bara api, tapi bara api kebahagiaan, gimana ya, membangkitkan semangat, membangkitkan, rasa syukur gitu. Ya, dalam waktu dekat ini dia akan menghubungi kamu. Lalu bisa jadi adalah orang tersebut mantan kamu ya, atau seseorang yang pernah punya perasaan atau pernah dekat dengan kamu di masa lalu ya. Orang dekat bukan nyimas, bukan, ini udah orang udah lalu ya. Ini datang lagi karena ada apa ya, ya kamu tuh orangnya baik gitu. Jadi kenangan apapun yang ibaratnya kamu pernah lakuin ke dia gitu ya, itu jadi kenangan yang indah, jadi kesan yang baik buat dia, makanya dia pengen berterima kasih, pengen memberikan sesuatu yang bikin kamu bahagia, mungkin dia lihat keadaan kamu mungkin ya berada di bawahnya atau mungkin kamu adalah orang yang berada di atasnya, dia cuman pengen ngucapin aja. Ya ini bisa beberapa orang, situasi, kondisi ya. Bisa saja orang ini ingin berterima kasih gitu. Mungkin dia pergi waktu itu malu, belum bisa ngasih, belum bisa membalas,
perbuatan baikmu yang membuat kehidupan dia dan keluarganya bisa stabil, hidupnya bisa enak sekarang, punya kerjaan, punya penghasilan, dan sekarang dia udah naik jabatan, dia pingin banget memberikan sesuatu yang berharga ke kamu. Misalkan ya, ya mungkin juga modal usaha buat kamu, atau dia pingin ngasih sebuah tempat usaha buat kamu, atau dia pingin memberikan hadiah kendaraan ya. Ini dalam waktu dekat ini ya, ada seseorang di masa lalu gitu ya yang akan datang ke kamu. Ini berita kebahagiaan sih ya. Dan semoga ini banyak hal bukan hanya asmara ya, untuk orang-orang yang sedang menunggu pasangan gitu, menunggu jodoh, atau mungkin juga orang-orang yang lagi nunggu dapat momongan ya, atau lagi nunggu dapat pekerjaan, dan mungkin lagi nunggu seseorang yang kok nggak bisa balas budi banget tuh orang diomongin tiap hari, taunya dia dapat rezeki nih, dia mau datang ke kamu ya. Tepatnya bisa seperti itu teman-teman. Oke, lanjut. Kita kartu klarifikasinya yuk. Seseorang ini siapa sih? Ya, ketemu pasti nih kalian dalam waktu dekat ini. Ini udah pernah eh ya, yang udah pernah bikin kamu kecewa, mati rasa, sakit. Dia mau minta maaf ya teman-teman. Dia mau mengaturkan maafnya kepadamu. Mungkin dulu pernah ngebohongin kamu nih, dia lagi minta dibukain jalan hidupnya, lagi susah, dia lagi kena karma ya, lagi kena peringatan dari semesta nih, dia inget kamu, pingin ketemu, pingin ngasih sesuatu, hadiah atau ucapan-ucapan yang bagus ke kamu. Karena dia, kamu pernah terluka, karena dia, kamu pernah banyak mengalami kesusahan. Dia mau minta maaf nih. Hidupnya saat ini lagi kurang baik, hidupnya saat ini lagi kurang beruntung, hidupnya saat ini lagi ya buyar gitu, buyar deh, ambiar. Maaf banget ya suaranya, aduh. Jadi dia nih ya, intinya ingin memperbaiki sikap dengan cara minta maaf ini akan membukakan jalan rezeki, ataupun jalan dia untuk mendapatkan pekerjaan, atau jalan dia untuk mendapatkan momongan, atau untuk mendapatkan jodoh. Ya, mungkin karena ucapannya, karena perbuatannya, dia saat ini kesulitan dalam hal yang mungkin kamu tidak menduganya. Oke, teman-teman simak lagi. Siapakah orang ini? Dia seorang Aries. Ya, mungkin aja dia punya energi air Aries ya. Bisa Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Neptune, Saturnus ya. Pluto-nya di Aries. Oke, seseorang ini mau minta maaf ya atas semua sikap yang pernah dia lakukan. Dia mungkin apa ya? Ya berada dalam ketidakpastian hidupnya. Sampai sekarang dia belum punya mungkin ya apa ya, kestabilan hidup. Nggak ada sama sekali yang bisa dia hasilkan gitu ya selama dia pergi dari kamu, atau meninggalkan kamu, atau memang melukai kamu, membuat hidupnya benar-benar ambiar ya. Seseorang ini sebenarnya bagus ya, orang ini punya semangat, etos kerja yang cukup mumpuni gitu ya, dia juga orang yang sangat pintar, sebetulnya sangat dipercaya oleh banyak orang. Karena apa? Karena semangatnya, karena tenaganya, dan orangnya juga bertanggung jawab. Tapi mungkin ada sesuatu yang membuat diri dia seperti ini, membuat diri dia panas hati, bengkok hati, dia mau minta maaf. Dan orang yang kedua, seseorang ini masih ada gairah, masih ada nafsu sama Anda ya. Jadi dia mengejarmu karena mungkin beberapa hal yang eee, membuat diri dia harus mengambil tindakan untuk menjauh dari kamu, membuat hubungan kalian ini nggak jelas ya. Dan saat kehilangan kamu,
Saat kalian sudah berpisah, dia tidak jelas kemana dan kamu juga sudah tidak menerimanya lagi. Dia ini nggak ngedapetin pasangan yang pas, pasangan yang setara, pasangan yang seenergi. Jadi dia terus yang capek berusaha, dia terus mungkin yang kepingin ini, kepingin itu, tapi pasangannya tidak bisa mengusahakan apa yang dia mau, apa yang jadi keinginannya tidak tercapai. Maka dari itu seperti kayak mencari kestabilan energi ke kamu lagi ya. Ya, ada dua kemungkinan, entah itu minta maaf atau memang dia baru saja putus, baru saja bercerai, baru saja berpisah dari orang yang saat ini bersama dengan dia dan dia mencari kamu gitu ya. Ingin melengkapi kebahagiaannya, ingin melengkapi kesuksesannya di masa depan, yaitu dengan mencari kamu dan mengajakmu untuk ya menjalin hubungan. Ini ada Cancer ya. Energinya seseorang ini sedang membutuhkan sosok pasangan. Aku rasa dia mungkin juga teman sekolah kamu, bisa jadi sih ya. Jadi ini orang udah telat nikah ya. Bisa jadi orang telat nikah karena di angka 4 ya numerologinya, atau mungkin ya rumah keempat, atau mungkin bisa jadi agak telat-telat nikah karena dia lagi ngurusin banyak apa ya, pingin dapet pencapaian dulu deh gitu ya. Sekolah udah, kerja dapet tempat yang enak udah, dapat jabatan yang dia pengen udah, gaji yang pengen dia apa ya, yang dia impi-impikan selama dia masih muda, sekarang mungkin udah dia dapet gitu ya. Terus dia pernah ngejalin hubungan dengan banyak, tapi tidak ada yang bisa bikin dia apa ya, semangat, bikin dia gairah, bikin hidupnya bagus, malah bikin berantakan. Nah, di sini dia mau mengakhiri semua hal-hal yang buruk di masa lalu, mendatangi kamu yang memiliki energi positif, yang memiliki energi keibuan, yang mana kamu bisa memimpin, bisa memberikan petunjuk, yang bisa mengayomi dia ya, yang bisa menyelamatkan hidup dia dari kehancuran. Seperti itu. Oke, teman-teman semuanya. Dia adalah seorang yang bebas, dia seorang yang pinter ya, kreativitasnya tinggi, dia punya daya tarik yang luar biasa. Siapapun suka sama dia lah. Intinya seperti itu ya, energi dari api nih ya. Dan dia punya banyak partner ya, dia mudah mendapatkan bantuan kalau dia lagi ada kesusahan gitu ya. Dan dia ini jatuh cinta saat ini, tergila-gila sama kamu, dan ini pernah ketemu di masa lalu, yes, ya. Dan dia saat ini mungkin dalam keadaan telat nikah dan dia tahu nih keadaan kamu saat ini udah berubah, kamu udah menggoda diri dia ya, sudah membuat hatinya tertarik gitu. Terus mabuk kepayang, dicari-cari sama dia ya, dicari-cari sama dia. Kamu sudah membuat dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Dulu pernah bertemu tapi biasa aja, tiba-tiba sekarang pas ketemu kamu, wow. Dia malah kelepek-kelepek sama kamu, dan orang ini akan segera datang atau berkomunikasi ya, menjalin hubungan dengan kamu. Dari pembacaan tadi semua teman-teman, situasinya teman-teman ada di fase yang mana ya. Semoga resonate dan semoga dalam waktu dekat ini ya teman-teman ya, orang tersebut akan segera datang, menunjukkan perasaan yang sebenarnya ke kamu atau memperlihatkan tujuan mereka apa ke kamu. Oke, kita lihat untuk inisialnya, ada N, ada K, C, W, F, S, G, Q, Y, R, J, B, E, oke, huruf A, dan huruf H. Oke, ini rising, moon, sun, Venus, Jupiter, Pluto ya, dan jatuh kepada
Aries, Leo, Sagittarius. Aries, Leo, Sagittarius, Aries. Ada Pisces, ada Aquarius, ya, ada Cancer, Aries lagi, dan Gemini. Oke, teman-teman. Pesannya untuk orang yang datang karena cinta apa? Kita lihat. Dia mau mengutarakan apa? Seseorang yang ingin datang kepadamu atau sebentar lagi mau komunikasi ke kamu. Orang ini sudah nunggu lama sebenarnya ya. Mungkin kamu dulu masih ada pasangan nih. Saat ini kamu udah terlihat sendiri. Di sini dia menunggu kamu udah lama banget ya. Dia mau menyatakan cintanya sama kamu, pingin deket sama kamu. Mungkin kayak kepingin lebih deket sama kamu. Ada perasaan di dalam hati dia gitu ya. Ya, dia udah lama suka sama kamu, sampai sekarang dia belum baru bisa memberanikan diri ya mencari tahu kamu, pingin ada hubungan lebih lanjut lagi ke depannya. Oke, seseorang ini adalah orang yang meminta maaf pada kamu ya. Seseorang ini pingin hidupnya jauh lebih baik lagi dari masa-masa dimana dia pernah. Seseorang ini datang untuk meminta maaf ya. Jadi selama dia mengalami kesusahan, selama dia mengalami banyak konflik dalam kehidupannya, dia berpikir mungkin dia punya salah sama kamu. Di sini dia mau berubah ya, mungkin banyak hal-hal positif yang dia dapat dari hasil dari banyaknya perjalanan hidupnya yang susah karena sudah melukai kamu. Oke? Oke, teman-teman, segitu aja ya. Soalnya suaranya lagi kurang bagus. Terima kasih banyak, mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangannya, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye teman-teman semuanya.